Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi riba dalam perspektif agama dan sejarah. Dengan nama anggota Irma Nur Rosidah, Novi Puspitasari, dan saya sendiri Cynthia Aprilia Utami. Riba dalam perspektif agama. Riba berarti menetapkan bunga atau melakukan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna zidayah tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun dalam istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. B. Riba dalam perspektif sejarah. Pandangan para pendeta awal Kristen abad 1-12. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapatkan imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Pandangan para sejarawan Kristen abad 12-16. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah satu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidak tergantung dari niat si pemberi hutang. Pandangan para reformis Kristen abad 16 tahun sampai tahun 1836. Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru untuk mengenai bunga. Menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu lebar-lebar mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga. Macam-macam riba, riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, riba nasi'ah. Jenis-jenis barang ribawi, emas dan perak. Dalam perspektif non-muslim ada 4, yaitu 1. Konsep bunga di kalangan Yahudi. 2. Konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi. 3. Konsep bunga di kalangan Kristen. 4. Ekonomi klasik dan kapitalis. Larangan riba dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran ada 4 tahapan pelanggaran riba yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Tahap pertama meluruskan anggapan bahwa pinjaman riba yang seolah-olah menolong mereka yang memerlukan dan sarana bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk dan mengancam akan memberi balasan yang keras dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda dalam surat Al-Imran ayat 130. Tahap terakhir, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, yang merupakan ayat terakhir diturunkan berkaitan dengan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dalam sunnah, larangan riba dalam sunnah diantaranya adalah pada amanat terakhir Nabi tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sikap Islam yang melarang riba. Alasan pembenaran pengambilan riba ada 4 alasan, yaitu 1. Alasan darurat. 2. Yang haram adalah yang berlipat ganda. 3. Yang haram melakukan riba adalah individu bukan badan hukum. 4. Yang haram adalah yang konsumtif. Berbagai fatwa tentang riba, yaitu 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah. 2. Lajnah Bahtul Masail Nahdlatul Ulama. 3. Organisasi Konferensi Islam. 4. Mufti Negara Mesir. 5. Konsul Kajian Islam Dunia. Dampak riba. A. Bagi jiwa manusia, hal ini menimbulkan perasaan egois pada diri sehingga tidak mengenal melainkan diri sendiri. Riba ini menghilangkan jiwa kasih sayang dan rasa kemanusiaan dan sosial, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. B. Bagi sosial masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, hal ini akan menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan, sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang timbul, akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang akan tercipta di masyarakat. C. Bagi roda pergerakan ekonomi,
Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1929, 1930, 1940-an, 1950-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, 1997, dan sampai saat ini. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, harga produk, dan terciptanya pengangguran. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Hikmah riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payah. Keuntungan diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dapat lebih lemah daripadanya. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya egois. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain memeras keringatnya. Riba dapat mengakibatkan kehancuran banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.